Kesempatan yang luar biasa pada pagi hari ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, ya, dengan persiapan hati dan pikiran kita fokuskan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, ya, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Kita datang dengan penuh kerinduan, bila pagi hari ini benar-benar kita boleh merasakan hadirat Allah. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan pada kesempatan yang luar biasa pada saat pagi hari ini Tuhan. Kami datang kepadamu dan kami penuh kerinduan Tuhan dengan hati kami yang paling dalam. Untuk kami dapat menyembah, memuji, membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami berserahkan Tuhan ibadah kami pada pagi hari di dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Dan kami berdoa untuk teman-teman kami, saudara kami yang masih dalam perjalanan Tuhan. Kiranya hingga hentar, hingga sampai tempat ini dengan selamat sejahtera, tidak kurang suatu apapun Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan ibadah kami pagi hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, kami datang dengan penuh kerinduan kami Tuhan. Haleluya. Sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau ya Bapa, sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Katakan di hadapan-Mu, hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang, ku sembah Kau. Oh, haleluya, glory, haleluya. Ku tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Dalam hidupku selalu ku sembah Kau. Haleluya, amin, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya Tuhan, Haleluya, amin, haleluya. Nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu ku sembah Kau Tuhan. Ya Bapa, haleluya.
sembah Kau ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Amin, amin, amin. Dalam hidupku selalu, dalam hidupku selalu, dalam hidupku Tuhan, hidupku selalu. Haleluya, mari kita tinggikan Dia, mari kita sembah Dia, kita agungkan Dia. Haleluya, glory, haleluya. Kami rindu Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Yes Lord, yes Lord. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Engkau Allah kami yang kami. Kami bersyukur Engkau baik. Yes Lord. Haleluya. Dikasih Tuhan, kami undang bagi berdiri bersama-sama. Nama-Mu Yesus. Amin. Dalam hidupku selalu ku sembah Kau Tuhan. Ya Bapa, mari kita angkat tangan kita sembah Dia. Hanya Dialah yang layak kita sembah. Dialah malam-malam asli. nama-Mu Yesus. Amin. Dalam hidupku selalu ku sembahkan Tuhan. Haleluya. Glory Yesus yang masuk. Haleluya. Haleluya. Nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu, dalam hidupku selalu, dalam hidupku Tuhan. Hidupku selalu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau telah pimpin kami Tuhan hingga sampai tempat ini Tuhan dengan keadaan sehat walafiat. Karena anugerah yang Kau berikan kepada kami Bapa.
Dan tiba saja bagi kami Tuhan untuk membesarkan nama-Mu, memuji nama-Mu Tuhan. Bersama-sama sidang jemaat pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Yang siap memuji Tuhan, mari kita katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut pada Tuhan. Haleluya. Nikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini besok dan selamanya. Curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan kebaikan-Mu di dalam hidupku. Curahkan berbahagialah orang yang takut kepada Tuhan. Dialah orang yang takut padamu. Dialah orang yang setia padamu. Dia akan menikmati hujan berkat-berkat. Haleluya. Kapan? Hujan berkat-berkat-Mu hari hari esok ini, dan selamanya. Haleluya. Curahkan berkat-Mu Tuhan. Curahkan berkat, curahkan mujizat. Amin. Haleluya. Di dalam hidupku curahkan. Amin. Curahkan kuasa-Mu Tuhan. Curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Curahkan kemuliaan-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Baik Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ya kalau kita mau berserah kepada Tuhan, segala sesuatunya indah pada waktunya. Ya, oleh sebab itu serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Bila firman Tuhan menguatkan kita pada pagi hari ini, ya terutama untuk menghadapi pandemi ini, ya bagaimana hubungan kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Haleluya. Glory, haleluya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Hidupku padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu. Sebab di dalam namanya ada jaminan kekal. Di dalam berseru kepada Yesus, haleluya. Berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolong dalam hidup kita. Amin, haleluya. Glory, haleluya.
Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Haleluya. Serahkanlah hidupmu padanya. Serahkanlah seluruh persoalan. Hanya di dalam Dia ada jalan keluar. Hanya di dalam Dia ada pertolongan. Hanya di dalam Dia ada jaminan kekal. Berseru kepada Yesus. Mari kasih Tuhan, kami undang bagi berdiri bersama-sama. Mari kita berseru kepada Yesus. Haleluya, haleluya, glory, haleluya. Dia akan memberi kedamaian yang abadi. Berseru pada Yesus. Sidang jemaat dikasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita siapkan hati kita untuk diingatkan dengan firman Tuhan. Haleluya. Berserah pada Yesus. Dia akan memberi kedamaian abadi. Dia akan memberi kedamaian. Kedamaian abadi. Dia akan memberi kedamaian abadi. Haleluya, 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 haleluya. Apapun yang saudara hadapi, percayalah di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Kesulitan apapun, haleluya, Tuhan selalu memberikan jalan yang keluar yang terbaik buat kita. Oleh sebab itu kita mau berserah kepada Tuhan. Segala persoalan apapun, Dia berjanji Dia akan memberikan damai sukacita. Glory, haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Iya, lama-lama sekian, lama-lama sekian. Iya, lama-lama sekian, lama-lama sekian. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Serukan nama Yesus. Kita serukan nama Yesus dalam berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolong.
Khotbah selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Shalom. Apa kabarnya? Bersama Tuhan Yesus, engkau dan saya dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudaraku sekalian, kita bersyukur sama Tuhan kalau kita masih diizinkan untuk beribadah. Ya, karena itu tetap jaga kesehatan kita dan protokol kesehatan yang harus kita jalani. Mohon maaf Ibu Daniel tidak bisa hadir karena tidak enak badan. Ya, di samping kalau sudah tidak enak badan terus mahnya kambuh. Ya, jadi ada di dalam sekarang dan ada beberapa teman yang juga memberitahu katanya juga tidak bisa ibadah karena flu, kena flu, bukan flu burung. Ya. Bukan flu COVID, bukan. Tapi flu biasa. Ini pergantian cuaca, itu ada yang muncul, itu flu, tifus, sama demam berdarah. Hati-hati. Ya, 3 ini muncul. Ya, ketambahan COVID, waduh tambah berat. Ya, karena itu kita jaga kesehatan baik-baik. Jangan sembrono. Jangan pikir aku kuat, aku sehat. No, jaga kesehatan. Makan yang bergizi, istirahat cukup, jangan lupa vitamin ya untuk suplemen buat kita. Ya, nah perhatikan saudaraku ada 4 kecamatan di Surabaya yang gawat katanya. Gubeng, Tambak-Sari, Tegalsari dan Bubutan. Ya, karena itu jaga-jaga, hati-hati. Kemudian yang menggembirakan adalah 3 kelurahan di daerah Rungkut yang beberapa waktu yang lalu pabrik rokok Sampurna yang kena penularan COVID sekarang sudah jadi zona hijau. Ya, nah karena itu ayo kita juga mau bantu Bu Risma supaya seluruh Surabaya jadi zona hijau. Haleluya. Mau? Haleluya. Kita bantu supaya Surabaya jadi zona hijau. Kita bisa beribadah dengan bebas dan leluasa. Ya, puji nama Tuhan. Nah, sebelum itu kita juga harus menunjukkan siapa kita ini. Haleluya. Sama-sama kita akan belajar firman Tuhan yang pagi hari ini saya berikan judul Anak-anak Terang. Anak-anak terang. Kita baca dari Efesus pasal 5 ayat 8 sampai 10. Karena cuma 3 ayat, saya akan bacakan seluruhnya. Bapak Ibu tinggal duduk saja. Efesus pasal 5 ayat 8 sampai 10. Saya bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. 9. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Kak ono sing amin. Berarti tidak siap jadi anak terang. Ya, apa mau jadi anak gelap? Wah, gawat ini ya. Nah, saudaraku, kita melihat di sini, saudaraku, bahwa di dalam kehidupan orang-orang yang menerima Tuhan Yesus, haleluya, ya, sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, nomor 1, terjadi perubahan di dalam hidup mereka. Ya, slide berikutnya. Terjadi perubahan di dalam hidup mereka. Iya. Yang pertama, terjadi perubahan di dalam hidup mereka. Ada perubahan. Haleluya, itu sudah jelas. Ya, terjadi di dalam hidup anak-anak Tuhan. Slide berikutnya tidak bisa. Iya.
Ada yang tidak pas di sini. Nah, ada yang kelewatan ya di sini ya. Ada yang kelewatan, tidak usah, dengerin aja. Dengerin aja. Mungkin waktu saya copy slide-nya ada yang kelewatan. Tidak apa-apa, dengerin aja ya. Anak-anak terang itu sebenarnya apa atau bagaimana keadaannya? Nah, yang pertama jelas terjadi perubahan di dalam hidup orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Terjadi perubahan dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Ya. Anak-anak terang. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah, gimana perubahan itu? Yang pertama, dulu hidup dalam gelap. Tapi sekarang hidup dalam terang. Sebab itu mesti terus hidup dalam terang. Haleluya. Jadi perhatikan, ya saudaraku, anak-anak terang, ya. Kenapa kok disebut anak-anak terang? Sebab terjadi perubahan di dalam hidupnya. Dulu gelap, sekarang jadi terang. Dan tetap harus jadi terang. Perhatikan Yohanes 8 ayat 12. Tuhan Yesus berkata kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jelas orang yang percaya kepada Tuhan Yesus mempunyai terang hidup di dalam kehidupannya. Puji nama Tuhan. Sebab itu Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 5 ayat 14. Matius 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Puji nama Tuhan. Jadi gimana bisa jadi anak-anak terang? Sebab percaya kepada Tuhan Yesus. Terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Terjadi perubahan di dalam hidupnya. Sebab itu tidak heran. Firman Tuhan juga mengatakan. Ciptaan baru. Perubahan. Haleluya ya. Jadi kita mesti ingat baik-baik itu. Kita, saudara dan saya adalah anak-anak terang. Haleluya. Anak-anak terang. Perhatikan itu. Di tengah-tengah pandemi COVID ini. Tetap harus jadi anak terang. Dulu memang gelap. Tapi kemudian berubah. Karena terima Tuhan Yesus menjadi terang. Tetap hidup dalam terang. Di tengah-tengah situasi seperti ini. Kita harus menerangi. Haleluya. Ya. Sehingga lewat kehidupan kita. Nama Tuhan Yesus boleh dibesarkan. Dan boleh dipermuliakan. Puji nama Tuhan. Kemudian kita melihat ya saudaraku. Anak-anak terang. Kita tidak hanya bisa berkata, aku anak terang. No. Orang akan bertanya, apa bukti nih, nek kamu ini anak-anak terang? Apa wujudnya di dalam kehidupan sehari-hari? Haleluya. Puji nama Tuhan, saudaraku. Apa wujud hidup dalam terang itu? Dalam ayat-ayat yang sudah kita baca, saudara-saudaraku, dikatakan ada 3 wujud hidup di dalam terang. Yang pertama, kebaikan. Wujud hidup di dalam terang itu adalah kebaikan yang kita tunjukkan. Haleluya. Puji nama Tuhan.
kebaikan. Hanya berbuat baik untuk semua orang. Tidak kepingin berbuat jahat untuk semua orang. Saudaraku, apa artinya berbuat kebaikan? Yang pertama, menunjukkan simpati dan empati kepada orang yang menderita dan siap membantu. Haleluya, itu kebaikan sesuai dengan kemampuan tentunya. Haleluya, puji nama Tuhan. Dan yang kedua, berbuat kebaikan itu apa? Siap mengampuni orang yang membuat kita susah dan menderita. Bisa? Itu anak terang. Itu wujudnya dalam hidup. Mana orang percaya kita anak terang kalau kita punya dendam. Tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Atau membuat kita susah dan menderita. Omong kosong. Haleluya. Kemudian berbuat kebaikan adalah yang ketiga. Memberi nasihat. Menegur. Dan memberi peringatan. Itu kebaikan. Kita tunjukkan kebaikan kepada orang dengan cara itu. Memberi nasihat. Menegur. Memperingatkan. Kalau dia melakukan sesuatu yang tidak betul. Puji nama Tuhan. Itu wujud. Yang pertama. Yang kedua, apa wujud hidup dalam terang? Haleluya, firman Tuhan mengatakan keadilan. Hidup dalam keadilan. Ini wujud dalam hidup. Haleluya, apa sih pengertiannya keadilan? Berbuat adil dalam hidup. Saudaraku, dalam bahasa Inggris, keadilan juga diterjemahkan dengan kata righteousness. Dan righteousness itu artinya hidup dalam kebenaran. Tapi di sini diterjemahkan keadilan, tidak salah. Ya, puji nama Tuhan. Apa artinya? Hidup benar atau hidup adil, yaitu taat kepada semua hukum. Hukum siapa? Bagi saudara dan saya, hukum Tuhan. Itu hidup benar dan adil. Taat kepada semua hukum-hukum Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Dan yang kedua, hidup benar dan adil adalah siap. 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 Seperti Yesaya berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku siap. Artinya apa? Siap untuk terjun dalam pelayanan. Haleluya. Itu wujud hidup orang yang dalam terang itu ya kayak gitu. Siap melayani. Bukan males melayani. Kalau disuruh melayani ngeles, nggak tahu ngeles aku ya, menghindar. Enggak. Ini orang yang hidup benar dan hidup adil yang adalah wujud kehidupan anak-anak terang. Puji nama Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Berikutnya yang ketiga, jelas dikatakan di sini. Wujud hidup yang ketiga. Hidup dalam kebenaran. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan truth. Truth itu memang kebenaran, tidak bohong. Omong tidak bohong, omong benar. Nah, karena itu di sini pengertiannya orang yang hidup dalam kebenaran sesuai terjemahan Alkitab kita. Itu berarti orang yang tidak suka bohong atau dusta. Haleluya. Tapi selalu ngomong apa yang benar. Tidak suka apa yang palsu, tidak suka. Tapi selalu omong yang benar. Ya. Nah, untuk ini ada sebuah kisah yang mirip-mirip dengan itu. Seorang keluarga bapak ibu yang hidup di desa, dia hidup dalam kekurangan. Dan istrinya membuat gula merah dibentuk bulat 1 kilo. Bulat 1 kilo oleh suaminya dibawa ke toko.
dijual, ditukarkan dengan bahan-bahan keperluan dia. Antara lain dia beli beras juga 1 kilo dari toko itu. Nah, selang berapa lama si pemilik toko ini kok curiga. Bener tak 1 kilo gulanya ini. Bener tak 1 kilo. Ditimbang sama dia. Cek. Loh, kurang ajar, sekian lama saya dibohongin, saya ditipu. Ternyata beratnya cuma 900 gram. Jadi kurang 100 gram. Jadi 0,9 kilo, bukan 1 kilo. Ngamuk dia. Dia bawa gulanya, datengin ke rumahnya. Ya, berarti apa? Mau dilabrak. Nah, ini kan kita suka gitu ya. Tak labrakin kok. Ojo rek, ya. Mau dilabrak katanya. Si penjual gula ini bawa sana. Kamu berapa lama kamu bohongin aku ya? Katanya gula ini 1 kilo, ternyata beratnya cuma 0,9 kilo. 900 gram. Kamu pembohong, penipu. Labrak. Bapak ibu ini yang miskin ini gemeter. Dia bilang begini, perhatikan. Dia bilang begini, perhatikan. Pak, maaf. Kami ini orang miskin. Kami tidak punya timbangan. Apa yang kami pakai sebagai timbangan? Beras 1 kilo yang kami beli dari Bapak. Bisa tangkap? Beras 1 kilo yang saya beli dari Bapak itu yang saya pakai sebagai ukuran takaran saya buat gula. Jadi kalau berasnya Bapak 1 kilo, mestinya gula saya juga 1 kilo. Tapi karena gula saya 0,9 kilo berarti sing bujui sapa? Sing bujui sapa? Tukang beras. Iya kan? Nah, kita tidak bisa jadi anak terang kalau model begini. Kita bujui orang, tapi nuduh orang bujui kita, bohongi kita. Itu kebaikan, wujud hidup anak Tuhan. Yang ketiga, anak terang yang ketiga. Terus, jujur, kata benar. Tidak mau kata dusta, jujur. Oh yes Lord, itu loh kita. Ayo, jadilah orang Kristen yang jujur. Karena itu saya ganti saja ya. Wujud kebaikan atau wujud hidup anak-anak Tuhan dalam terang. Yang pertama, kebaikan. Yang kedua, keadilan dan kebenaran. Yang ketiga, kejujuran. Haleluya. Ini loh, wujud hidup anak terang ini kayak gini. Coba renungkan sejenak. Apa hidup kita seperti itu? Maaf bagi yang jualan. Biasanya begini. Jual 25.000, ditawar 20.000 sama pembeli. Oh maaf Bu, Pak, modalnya aja enggak sampai, enggak boleh segitu. Ya kan? Modalnya saja enggak boleh segitu, padahal modalnya 18.000. Ditawar 20.000, dia bilang modalnya enggak sampai, enggak boleh segitu. Ya, bukan terang ini. Enggak perlu ngomong gitu, bilang aja, maaf, kalau segitu belum bisa. Itu aja, usah ditambah-tambahin kok malah dosa. Ya, maaf yang suka jualan. Saya bukan nyindir, ya, tapi ya ngandani. Ya, puji nama Tuhan. Ya, ini loh wujud hidup anak-anak terang itu. Perhatikan 3. Kebaikan, kebenaran, keadilan, kejujuran. Puji nama Tuhan. Haleluya. Dan ini yang harus kita terjadi di dalam kehidupan kita. Terus kewajiban anak-anak Tuhan atau anak-anak terang apa? Wajib, hukumnya wajib dari 3 ayat yang kita baca tadi. Hukumnya wajib. Haleluya. Apa?
Wajib apa? Anak-anak terang. Hanya satu yang dituliskan dalam ayat ini. Banyak yang lain tapi saya ambil dari ayat ini. Yaitu melakukan semua yang berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Melakukan semua yang berkenan kepada Tuhan. Berarti apa? Sederhana aja. Punya kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Ini loh namanya anak terang. Kalau anak terang bikin hati Tuhan jengkel. Kalau anak terang bikin hati Tuhan susah. Kalau anak terang bikin hati Tuhan menangis. Namanya bukan anak terang, tapi anak gelap. Haleluya. Namanya bukan anak Tuhan, tapi anak setan. Iya. Saudaraku, jelas ya. Wajib hukumnya. Kalau hukumnya wajib dilanggar berarti dosa. Melakukan semua yang menyenangkan, berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan ya. Karena ini khotbah pendek, saudaraku, saya ulangi sedikit aja dari atas ya. Gimana sih wujud hidup anak-anak terang itu ya apa? Kenyataannya kayak apa? Satu, baik, hidup dalam kebaikan, hidup dalam kebenaran dan keadilan, hidup dalam kejujuran. Artinya apa? Anak-anak terang itu baik, adil, benar, jujur. Kewajibannya melakukan semua yang menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan, saudaraku. Gimana bisa melakukan semua yang menyenangkan hati Tuhan? Gimana? Banyak hal. Tapi saya mau tanya Bapak Ibu yang punya anak, gimana anak bisa menyenangkan hati orang tua? Ya, saudaraku. Gimana anak bisa menyenangkan hati orang tua? Cuma satu, banyak sebetulnya. Tapi saya cuma ambil satu. Kalau anak itu taat kepada orang tuanya, nurut kepada orang tuanya, baru orang tuanya senang hatinya. Tapi coba bandel. Suka bantah. Ya, saudaraku. Pegel hatinya. Nelongso uripe. Nah, kita juga sama. Gimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan? Haleluya. Banyak hal. Satu, perhatikan baik-baik. Taat. 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 Semua perintah Tuhan. Firman Tuhan. Taat berarti apa? Lakukan. Nah, tadi dikatakan melakukan yang berkenan kepada Tuhan. Yang menyenangkan hati Tuhan. Taat. Gimana ketaatan saudara dan saya? Gimana ketaatan saudara dan saya? Akan firman Tuhan. Ya kadang-kadang taat. Kadang-kadang ya tidak taat Aken di taat tidak taat nek tak pikir-pikir yo. Aken tidak taat Saudaraku lihat. Ya. Kalau kita hidup taat. Firman Tuhan. Kita punya satu kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Dan kalau hati Tuhan senang ya apa? Kalau hati Tuhan senang ya apa? Butuh apa kau nak? Tak wenehi. Pak Yabes butuh apa? PT. Tak wenehi PT. PT akeh saiki. Ya, saudaraku, beri sama Tuhan. Karena itu menyenangkan hati Tuhan. Itu loh resepnya. Kalau mau diberkati, melimpah, senangkan hati Tuhan. Taat firman-Nya. Berkat tidak usah diminta. Teko dewi. Ngintil yang burimu. Kemana engkau pergi, berkat itu ikut. Dahsyat Tuhan kita. Haleluya. Ya, wajib sebagai anak-anak terang. Taat semua perintah dan firman Tuhan. Bagian yang terakhir.
Saudara-saudaraku, haleluya. Puji nama Tuhan. Apa? Ya. Tujuan kita menjadi anak-anak Tuhan. Apa yang perlu diperhatikan. Saudaraku, ini terkait dengan apa status kita sebagai anak-anak terang. Apa status kita sebagai anak-anak terang? Ini perlu kita perhatikan. Aku ini disebut anak terang ya. Statusku ki opo? Kedudukanku ki opo? Aku iki kaya opo? Haleluya. Ya. Puji nama Tuhan. Ini status. Bisa kita mengerti ya, saudaraku. Status itu misalnya contoh anak kandung atau anak tiri, anak kandung atau anak adopsi. Itu status, mirip. Apa status kita sebagai anak-anak terang? Kita belajar dalam konteks 1 Petrus 2 ayat 9. Kita belajar dalam konteks 1 Petrus 2 ayat 9. Nah, ini 1 Petrus 2 ayat 9. Ya. Jadi ini tulis ayatnya tok, tapi 1 Petrus 2 ayat 9. Saya bacakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, sehingga kamu menjadi anak-anak terang. Apa statusmu? Haleluya. Puji nama Tuhan, luar biasa Tuhan kita. Haleluya. Ya, perhatikan. Yang pertama, ya saudaraku. Haleluya. Yang pertama, status kita bangsa yang terpilih. Bangsa yang terpilih. Haleluya. Terpilih. Saudara dan saya ini dipilih oleh Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Apa sih? Api aku iki opo? Apa yang baik dari diriku? Kok sampai Tuhan memilih aku ini loh? Apa? Siapaku hingga raja rela mati. Mati untuk aku. Aku yang dipilih. Sehingga dia rela mati untuk aku. Siapa aku? Ini loh yang harus membuat kita begitu bersyukur kepada Tuhan. Dan kita mau berkata, kalau aku hidup untuk Tuhan. Kalau aku mati, aku pun mau mati untuk Tuhan. Hidup matiku adalah untuk Tuhan. Haleluya. Ya, ini loh orang pilihan ini kayak gini. Ingat saudara dan saya itu bangsa yang terpilih. Karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Sebab itu siap korbankan nyawa. Ingat 4 orang di satu desa di luar negeri. Yang percaya kepada Tuhan Yesus. Suami, istri, 2 anak. Di satu desa. Seluruh desa gempar. Ya. 4 orang ini ditangkap, dibawa ke balai desa. Diadili di sana. Disuruh menyangkal Tuhan Yesus. No. Ya, tidak mau. Tidak mau. Ya. Mengikut Yesus
keputusanku. Tidak mau dia. Aku ikut Tuhan Yesus, ini keputusanku. 2 anaknya disembelih di depan dia. Kepala desa berkata, masih ada kesempatan, sangkali imanmu. Ya saudaraku, dia berkata apa? Salib di depan, dunia di belakang. Aku tak mau menyangkal Tuhan Yesus. Seret, istrinya dibunuh. Coba, kalau saudara dan saya ya Allah. Ya saudaraku, tapi satu, kesempatan terakhir kamu sangkal Tuhan Yesusmu. Tinggal dia seorang diri. Dia tetap tidak mau menyangkal. Dia berkata, meskipun sendiri, aku tetap iring dia. Aku tidak mau menyangkal. Aku tidak mau menyangkal. Potong lehernya, mati. Tapi kematiannya adalah benih yang sudah ditanam, dia tumbuh. Tidak berapa lama kemudian pertobatan dimulai. Kepala desa bertobat lebih dulu. Ya, kemudian seluruh desa itu bertobat. Ini gara-gara ini. Bangsa yang terpilih itu dalam keadaan apapun tak mau menyangkal Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Yang kedua, status imamat yang rajani. Imamat yang rajani. Haleluya. Imamat yang rajani. Haleluya. Luar biasa. Haleluya. Imam yang mulia punya kuasa dan wibawa. Ini loh hidup kita sebagai hamba Tuhan. Ini. Imamat yang rajani punya arti imam yang mulia. Punya kuasa dan wibawa. Inilah hidup kita sebagai hamba Tuhan. Luar biasa bukan? Ingat status kita. Kita ini imam. Haleluya. Imamat yang rajani. Imam yang mulia. Punya kuasa dan wibawa. Inilah kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Anak-anak terang. Lakukan tugas dan pekerjaan kita sebagai hamba Tuhan yang betul-betul, haleluya, punya kuasa dan wibawa di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kamu adalah bangsa yang kudus. Bangsa yang kudus. Haleluya. Istilah Yunani untuk kudus itu sama dengan terpilih. Yaitu hagios. Ya rotok-rotok dalam didik lah. Ya. Tidak mau ini juga tidak apa-apa saudaraku. Pada dasarnya bangsa yang kudus adalah bangsa yang terpilih. Jelas. Hidup sesuai standar kekudusan Tuhan. Ini bangsa yang kudus. Jadi saudara dan saya mesti hidup sesuai dengan standar kekudusan dari Tuhan. Bukan standar kekudusan dunia. Beda jauh. Pegang itu. Pegang itu. Pegang itu. Haleluya. Saya tidak akan pernah lupa. Dulu lama sekali. Seorang anak muda tanya sama saya. Gimana bisa hidup kudus bisa hidup suci dalam keadaan dunia yang kayak sekarang ini. Ya, ini pertanyaan dia. Saya cuma jawab sederhana. Mau atau tidak hidup kudus? Ya mau Nah, ini satu poin yang bagus. Kalau kamu mau hidup kudus, kamu pasti bisa. Sebab apa? Roh Kudus yang akan memberi kamu kekuatan dan kemampuan untuk hidup kudus. Bukan dengan kekuatanmu sendiri, tidak mungkin. Nah inilah, ya saudaraku. Hidup sesuai standar kekudusan Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Yang keempat, status kita. Saya ulangi, yang pertama status kita bangsa yang terpilih, imamat yang rajani,
bangsa yang kudus. Dan yang keempat, status kita adalah umat kepunyaan Allah sendiri. Umat kepunyaan Allah sendiri. Apa artinya? Haleluya. Kita adalah umat Allah yang memiliki sesuatu yang khas atau khusus. Yaitu hanya menjadi milik Allah. Sebab itu kita harus memiliki kasih dan kesetiaan yang utuh kepada Allah. Kasih dan kesetiaan yang utuh kepada Allah. Karena kita milik Tuhan. Milik Tuhan. Jadi kasih dan kesetiaan kita tidak boleh terbagi. Tidak boleh. Harus utuh 100% kepada Tuhan. Haleluya. Ya, 100% Tuhan tuntut kasih dan kesetiaan kita. Sebab apa? Kita ini cuma miliknya Dia. Bukan milik orang lain. Haleluya. Milik Allah. Harus punya kasih dan kesetiaan yang utuh kepada Tuhan. Tidak boleh terbagi-bagi. Ini loh status kita sebagai anak-anak terang. Bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani. Bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah sendiri. 4 status ya. Jangan lupa. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya. Wujudnya saya ulang lagi supaya ingat. Minggu depan ulangan. Haleluya. Wujud hidup anak-anak terang itu apa? Hidup baik. Ya, haleluya. Hidup adil dan benar. 3, hidup jujur. Statusnya anak terang, bangsa yang terpilih, imamat yang kudus, imamat yang rajani, umat pilihan Allah, bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Untuk apa kita jadi anak-anak terang? Satu tujuannya. Untuk memberitakan keperbuatan yang besar dari Tuhan. Menyaksikan kepada dunia perbuatan Tuhan yang besar dalam hidup kita. Perbuatan Tuhan yang besar dalam hidup kita. Apa perbuatan yang Tuhan yang besar dalam hidup kita? Apa? Haleluya. Loh, dari gelap dipindahkan jadi terang. Ini perbuatan besar. Siapa yang bisa? Gelap jadi terang. Terang berarti ciptaan baru. Siapa bisa? Ini perbuatan Allah yang besar. Beritakan. Beritakan kepada dunia bahwa Tuhan sanggup. Tuhan Yesus sanggup mengubah hidupmu. Tuhan Yesus sanggup mengubah hidupmu. Sejahat-jahat apapun engkau. Kalau engkau terima Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sanggup mengubah hidupmu. Haleluya. Banyak kisah. Seorang penjahat. Seorang pembunuh yang bertobat. Dia jadi hamba Tuhan. Kenapa tidak bisa? Jahat memang. Pembunuh, penjahat dan lain-lain sebagainya. Jahat orangnya. Bertobat. Jadi baru. Jadi hamba Tuhan. Jadi pendeta. Melayani Tuhan. Sepenuh waktu. Nah, ini yang harus kita pegang. Ada tujuannya. Tuhan menjadikan kita anak-anak terang. Ada tujuannya. Jadilah saksi. Menangkan banyak jiwa bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Puji nama Tuhan.